Waalaikumsalam, selamat siang. Senang sekali kamu bisa datang hari ini. Yuk silakan masuk. Apa kabar? Pasti canggung ya pertama kali datang ke sini. Tenang aja, kita ngobrolnya santai aja kok. Yuk silakan duduk. Terima kasih, Bu. Hari ini aku baik sih, Bu, tapi agak sedikit gugup aja. Tidak apa-apa, itu wajar kok. Oh iya, perkenalkan nama Ibu Nurin selaku konselor di sekolah ini. Bolehkah kamu memperkenalkan nama terlebih dahulu? Boleh, Bu, nama saya Naila. Oke, salam kenal ya Naila. Baik Naila, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang sesi durasi konseling yang akan kita lakukan pada hari ini. Satu sesi biasanya berlangsung sekitar 45-60 menit. Bagaimana menurutmu, apakah itu nyaman? Nyaman, Bu, sepertinya 60 menit sudah cukup. Bagus, sebelum kita mulai, Ibu yang beritahu terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan di sini. Ruang konseling ini adalah ruang yang aman untukmu bercerita. Segala hal yang kita bicarakan di tempat ini bersifat rahasia, kecuali jika ada hal yang membahayakan keselamatanmu atau orang lain. Tetapi sebelum itu, Ibu pasti akan memberitahu kamu terlebih dahulu. Bagaimana, bisa dipahami? Baik, Bu, dapat saya pahami. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang kamu harapkan dari sesi konseling kita pada hari ini? Aku berharap masalah yang aku hadapi sekarang itu bisa menemukan titik terangnya, Bu. Bolehkah Ibu tahu apa yang membuatmu datang ke sini dan ingin bercerita pada hari ini? Sebenarnya, Bu, ada sesuatu yang membebani pikiran saya akhir-akhir ini. Tidak apa-apa Naila, kita bicarakan perlahan ya, agar kamu tetap merasa nyaman. Baik, Ibu, jadi begini, saya diberikan kesempatan untuk bergabung dengan organisasi di sekolah, Bu. Tapi saya takut tidak sanggup menjalankan tugasnya, tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasinya, dan tidak berkomitmen secara penuh selama periode organisasinya nanti. Dan juga saya merasa tidak cukup baik, Bu, dan siap untuk segala tugas dan takutnya mengecewakan orang-orang lain. Terima kasih sudah berbagi Naila. Jadi berdasarkan apa yang kamu ceritakan, kamu merasa bahwa kamu tidak bisa menjalankan tugasnya. Kamu juga merasa ragu terhadap dirimu sendiri dan juga merasa khawatir tidak mampu berkomitmen secara penuh jika kamu bergabung dengan organisasi. Kamu juga merasa bahwa dirimu belum cukup baik dan belum siap untuk menghadapi tanggung jawab sebesar itu dalam organisasi. Apakah benar begitu? Iya, Ibu, itu benar. Saya masih ragu-ragu dengan tantangan yang akan dihadapinya nanti dan juga takut untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ketika perasaan itu muncul, bagaimana dampaknya terhadap dirimu Naila? Saya menjadi overthinking, Bu. Saya terus memikirkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi dan sulit merasa tenang. Seperti apa contoh kemungkinan terburuk yang kamu pikirkan? Saya takut saya bergabung, ternyata saya tidak bisa mengikuti ritme organisasi. Akhirnya, saya gagal dan orang-orang kecewa kepada saya. Ketika pikiran-pikiran itu muncul, apa yang akhirnya kamu lakukan? Saya menjadi ragu, Bu, dan saya menunda-nunda untuk bergabung organisasi tersebut. Akhirnya, kesempatan itu terlewat begitu saja. Jadi, kamu menghindari kesempatan itu karena kamu takut gagal, Naila? Iya, Ibu, saya lebih memilih tidak mencoba daripada gagal. Setelah melewatkan kesempatan itu, bagaimana perasaanmu? Awalnya saya merasa lega sih, Bu. Tapi karena saya tidak perlu menghadapi ketakutan saya. Tapi akhirnya saya merasa ada yang kurang. Apa yang membuatmu merasa ada yang kurang, Nay? Saya melihat teman-teman saya berkembang di organisasi, sementara saya tetap di posisi yang sama. Jadi, saya merasa tertinggal. Jadi, meskipun kamu merasa tenang di awal, tetapi setelah kesempatan itu hilang, kamu merasa seperti ada kehilangan kesempatan itu ya? Iya, Ibu, saya merasa ada penyesalan karena saya tidak mencobanya. Selain penyesalan, apakah ada perasaan lain yang muncul setelah kamu menghindari kesempatan ini? Saya juga merasa semakin tidak percaya diri, Bu. Semakin sering saya menghindar, semakin saya merasa tidak mampu. Jadi bisa dikatakan keputusan kamu untuk menghindari kesempatan ini membuat kamu merasa bahwa kamu tidak mampu. Iya, Ibu, saya semakin merasa ragu pada diri saya sendiri setiap saya tidak berani untuk mencobanya. Jadi ketakutan yang awalnya membuatmu ragu ternyata malah semakin menghambatmu untuk berkembang ya? Iya, Bu, saya jadi merasa terjebak dalam lingkaran itu. Mari kita coba pahami lebih dalam ya Naila. Ketika kamu berpikir tentang suatu organisasi, apa yang terlintas dalam pikiranmu?
Saya langsung memikirkan akan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, Bu. Dan juga eh, saya takut tidak bisa menjalankan tugas dengan baik karena belum punya pengalaman di organisasi sebelumnya. Menurutmu, apa yang membuat pengalaman menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menentukan kemampuan seseorang? Menurut saya, kalau seseorang itu tidak punya pengalaman, maka akan sering gagal, Bu. Karena kalau saya tidak punya pengalaman, pasti saya akan banyak membuat kesalahan. Jadi, menurutmu, seseorang yang banyak melakukan kesalahan dianggap tidak bisa menjalankan tugas dengan baik? Iya, Bu, kalau saya sering melakukan kesalahan, pasti orang lain melihat saya tidak kompeten. Menurutmu, apakah orang yang berpengalaman sekalipun tidak pernah melakukan kesalahan? Pasti pernah sih, Bu. Tapi sepertinya mereka tahu bagaimana untuk cara mengatasinya. Oke, selain tentang pengalaman, apakah ada hal lain yang membuatmu merasa ragu? Hmm, saya juga takut kalau nanti lingkungan organisasinya itu tidak cocok dengan saya. Dan akhirnya saya akan kehilangan motivasi. Apa yang menurutmu membuat seseorang bisa merasa cocok atau tidak cocok dalam sebuah organisasi? Mungkin kalau saya langsung bisa nyaman dengan teman-teman ada di sana, itu akan membuat saya lebih mudah beradaptasinya, Bu. Jadi, menurutmu seseorang harus bisa langsung beradaptasi? Iya, Bu. Karena kalau saya tidak langsung merasa cocok, pasti saya akan kesulitan untuk mengikuti kegiatan dan akhirnya akan menjadi pasif. Jadi, menurutmu adaptasi itu harus terjadi dalam waktu yang singkat? Mungkin bisa juga sih, Bu, dalam waktu yang cukup lama. Apa yang membuatmu merasa bahwa kamu tidak bisa menyesuaikan diri? Karena saya bukan tipe orang yang mudah bergaul, Bu. Dan takutnya saya tetap merasa asing di lingkungan itu. Apakah kamu pernah mengalami suatu kejadian di mana kamu tidak menyesuaikan diri seperti apa yang kamu khawatirkan saat ini? Iya, Bu, saya pernah merasa seperti itu saat mengikuti kegiatan di luar sekolah yang mirip dengan organisasi. Baik Naila, kira-kira apa yang terjadi saat kamu mengikuti kegiatan organisasi tersebut? Saat saya mengikuti kegiatan di luar sekolah yang mirip organisasi, saya merasa kurang percaya diri dan malu untuk berbicara atau mengambil peran penting. Apa yang membuatmu merasa kurang percaya diri saat itu, Nay? Saya takut saya membuat kesalahan, Bu, nantinya, dan orang akan berpikir saya tidak kompeten dan akhirnya merasa canggung. Apakah ada momen tertentu yang membuatmu merasa lebih canggung? Iya, Bu, saat sesi diskusi, semua anggota kelompok mulai mengemukakan pendapatnya mereka dengan lancar. Saya sebenarnya punya ide, tapi saya ragu untuk menyampaikannya. Saya takut apa yang saya katakan justru terdengarnya tidak akan masuk akal di telinga mereka. Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Waktu itu ada satu momen ketika seseorang bertanya, "Naila, kamu punya pendapat?" Saya langsung panik, Bu. Rasanya semua mata tertuju pada saya. Dan saya mendadak tidak bisa berpikir jernih. Akhirnya saya hanya bisa menggeleng dan bilang, "Belum ada, maaf." Setelah itu saya merasa kecil hati dan merasa tidak akan mencoba. Apa yang akhirnya kamu lakukan untuk menghadapi rasa canggung tersebut, Nay? Apakah kamu mencoba mengatasinya atau justru malah menarik diri? Awalnya saya mencoba menyusun kata-kata di kepala saya, berharap nanti bisa ikut berbicara. Tapi semakin lama saya diam, semakin saya merasa sulit untuk membuka suara. Akhirnya saya memilih tetap diam saat diskusi tersebut, Bu. Setelah kegiatan selesai, saya benar-benar merasa kecewa dengan diri saya sendiri dan berpikir seandainya saya tadi berani mengumpulkan pendapat saya, mungkin saya tidak akan merasa buruk seperti ini. Dari pembicaraan kita tadi, saya melihat bahwa kamu sering merasa ragu dan takut gagal saat menghadapi kesempatan untuk bergabung dalam suatu organisasi. Kamu akhirnya menghindari kesempatan tersebut, tetapi di sisi lain, kamu juga merasa menyesal dan kurang percaya diri. Apakah benar begitu, Nay? Iya, Ibu, saya sebenarnya ingin mencoba, tapi setiap ada kesempatan, saya selalu merasa belum siap. Saya takut tidak bisa menjalankan tugas dengan baik atau mengecewakan orang lain. Akhirnya, saya memilih untuk menghindar
dan itu malah membuat saya semakin ragu dengan diri saya. Saya bisa memahami perasaanmu, Nay. Di satu sisi, kamu ingin mencoba, tetapi di sisi lain, ada ketakutan yang membuatmu merasa ragu dan akhirnya menarik diri. Lalu, ketika kamu melewatkan kesempatan itu, perasaan ragu terhadap dirimu sendiri, apakah semakin kuat? Ya kan? Iya Ibu, awalnya saya merasa lega sih Bu, karena tidak perlu menghadapi ketakutan saya. Tapi lama-lama saya merasa ada yang kurang. Apa yang membuatmu merasa ada yang kurang? Saya merasa menyesal Bu, saya melihat teman-teman saya berkembang di luar sana, sedangkan saya tetap di tempat yang sama. Saya jadi berpikir, mungkin kalau saya berani mencoba, saya juga bisa ikut bertumbuh seperti mereka. Saya mengerti, Nay. Coba kita pikirkan, bagaimana kamu ingin menghadapi kesempatan berikutnya jika suatu saat kamu diberikan kesempatan lagi untuk bergabung pada suatu organisasi. Apa yang ingin kamu lakukan agar apa yang kamu pilih itu berbeda dari yang sebelumnya? Saya ingin lebih berani menghadapi kesempatan itu sih Bu. Setidaknya saya akan mencoba dulu sebelum memutuskan apakah saya mampu atau tidak. Itu pemikiran yang bagus, Naila. Kadang kita baru tahu kemampuan kita setelah kita mencobanya. Nah, jika nantinya ada tantangan atau kesulitan, kira-kira bagaimana sih cara kamu akan menghadapinya? Saya akan berusaha untuk tidak langsung menyerah, Bu. Kalau saya kesulitan, saya akan mencari bantuan atau bertanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman. Bagus sekali. Jadi daripada menghindar, kamu ingin mencoba terlebih dahulu dan mencari solusi atas kesulitanmu itu. Iya Bu, saya ingin belajar menghadapi tantangan, tidak langsung mundur menyerah begitu saja. Itu langkah yang sangat baik, Nay. Selain itu, kamu juga merasa khawatir tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasinya, kan? Tetapi, jika kamu tetap ingin mencoba, bagaimana kira-kira cara kamu menghadapi tantangan ini? Mungkin saya akan mulai untuk mencoba beradaptasi, Bu. Daripada langsung menyimpulkan saya tidak cocok. Juga saya mulai menyadari bahwa tidak semua orang bisa langsung merasa nyaman di tempat baru. Jadi, saya ingin mencoba bertahan dulu dan melihat bagaimana saya menyesuaikan diri saya. Itu sikap yang bagus, Nay. Adaptasi memang membutuhkan waktu, dan kamu memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk menyesuaikan diri sebelum memutuskan apakah lingkungan ini cocok atau tidak bagi kamu. Iya Bu, saya ingin mencoba lebih sabar dan tidak terburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu. Saya melihat bahwa sekarang kamu punya pemikiran yang terbuka. Kamu tidak hanya ingin mencoba, tetapi juga siap untuk menghadapi tantangan dengan cara yang lebih positif. Iya Bu, saya ingin belajar menghadapi tantangan bukan langsung mundur. Itu langkah yang baik, Nay. Dari apa yang kamu katakan tadi, sekarang kamu ingin mencoba menghadapi kesempatan dengan lebih berani, mencari solusi saat menghadapi kesulitan, dan memberi dirimu waktu untuk beradaptasi sebelum kamu mulai menyimpulkan apakah lingkungan ini cocok atau tidak bagi dirimu. Bagaimana menurutmu tentang langkah-langkah ini? Saya ingin mencobanya Bu. Saya tidak akan menekan diri sendiri, tapi saya juga tidak langsung menghindar. Saya yakin, Nay, dengan pendekatan ini pasti kamu akan merasa lebih percaya diri jika kamu dihadapkan dengan kesempatan berikutnya nanti. Naila, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana ketakutanmu terhadap kegagalan dan perasaan tidak siap telah membuatmu menghindari kesempatan untuk berorganisasi. Sekarang mari kita coba lihat lebih dalam keyakinan yang mendasari ketakutan tersebut. Kamu mengatakan bahwa kamu belum punya pengalaman, maka kamu pasti akan gagal dan mengecewakan orang lain. Menurutmu, apakah itu benar dalam setiap situasi? Saya tidak tahu pasti sih Bu, tapi kalau saya tidak punya pengalaman, pasti akan lebih sulit untuk menjalankan tugasnya. Baik, memang pengalaman bisa membantu seseorang lebih siap untuk menghadapi sesuatu. Tetapi, apakah semua orang yang sukses dalam organisasi selalu berpengalaman? Mungkin tidak Bu. Ada juga orang yang awal tidak berpengalaman, tapi mereka belajar dan berkembang di organisasi tersebut. Betul sekali. Jadi, kalau kamu belum punya pengalaman, apakah itu berarti kamu pasti akan gagal? Tidak juga ya Bu. Ternyata saya bisa belajar dari prosesnya. Tepat. Jadi, daripada berpikir, kalau saya belum punya pengalaman, saya pasti akan gagal. Bagaimana kalau kita ubah menjadi, saya memang belum berpengalaman, tetapi saya bisa belajar dan berkembang. Iya Bu, itu sepertinya lebih masuk akal. Kamu tadi mengatakan bahwa kalau kamu melakukan kesalahan, orang lain akan menganggap kamu tidak kompeten.
Apakah menurutmu semua orang yang pernah melakukan kesalahan dianggap tidak kompeten? Tidak juga, Bu. Kadang orang masih bisa belajar dari kesalahannya. Benar. Sekarang bayangkan ada temanmu yang baru bergabung dengan organisasi dan dia melakukan kesalahan. Apakah kamu langsung menganggap dia tidak berkompeten? Tidak, Bu. Saya pasti akan memahami bahwa dia itu memang masih belajar. Nah, kalau kamu bisa berpikir seperti itu untuk orang lain, kenapa tidak untuk dirimu sendiri, Nay? Iya ya, Bu. Saya sepertinya terlalu keras pada diri saya sendiri. Jadi, bagaimana kalau kita ubah keyakinan ini menjadi saya mungkin akan melakukan kesalahan, tetapi itu bagian dari proses belajar dan berkembang, bukan berarti saya tidak kompeten. Iya, Bu. Itu lebih realistis. Oke, kamu tadi mengatakan bahwa kamu tidak bisa secara langsung merasa cocok dengan lingkungan organisasi. Dan jika itu terjadi, kamu pasti akan kesulitan sehingga kamu akan menjadi pasif dalam lingkungan organisasi tersebut. Menurutmu, apakah semua orang langsung merasa cocok sejak awal? Tidak juga, Bu. Saya rasa memang semua orang butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Benar. Dan jika kamu memberikan waktu untuk dirimu bisa beradaptasi terlebih dahulu, apa kemungkinan yang bisa terjadi? Mungkin saya bisa menemukan cara untuk merasa lebih nyaman sedikit demi sedikit. Tepat sekali. Jadi daripada berpikir kalau saya tidak langsung merasa cocok dengan satu organisasi, maka nantinya pasti saya akan kesulitan. Nah, pemikiran itu bagaimana jika kita ubah menjadi saya mungkin butuh waktu untuk beradaptasi dan itu tidak apa-apa. Iya, Bu. Saya juga berpikir seperti itu. Tepat sekali. Jadi, apakah kamu masih masuk akal untuk percaya bahwa tanpa pengalaman kamu pasti akan gagal? Tidak juga, Bu. Mungkin saya harus melihat ini sebagai kesempatan belajar, bukan hanya sebagai ujian yang harus saya lewati dengan sempurna. Bagus sekali, Naila. Jadi, kamu mulai melihat bahwa pengalaman baru ini bukan soal harus langsung sempurna, tetapi tentang belajar dan berkembang. Iya, Bu. Saya juga mulai sadar kalau saya bisa berjalan seiring berjalannya waktu dan tidak harus langsung bisa segalanya. Itu pemikiran yang realistis. Sebelum ini, ketika kamu berpikir bahwa kamu harus langsung sempurna, bagaimana perasaanmu? Saya merasa takut, Bu. Takut gagal, takut mengecewakan orang lain, dan takut tidak cukup baik. Dan sekarang setelah kamu melihat ini sebagai kesempatan belajar, bagaimana perasaanmu dibandingkan sebelumnya? Saya merasa lebih tenang sih, Bu. Namun memang ada sedikit khawatir. Tapi saya berpikir bahwa saya masih bisa belajar dan tidak harus langsung berhasil. Itu perubahan yang sangat besar, Naila. Kamu tidak lagi melihat kelemahanmu, tetapi juga melihat kesempatan untuk tumbuh. Jadi, kalau suatu saat rasa takut itu muncul lagi, apa yang bisa kamu lakukan pada dirimu sendiri? Saya bisa bilang ke diri saya bahwa saya tidak langsung berhasil dan sempurna. Saya bisa belajar dan bertumbuh. Bagus. Dengan pola pikir seperti ini, kamu akan lebih siap untuk menghadapi tantangan baru. Saya bangga dengan kamu karena kamu bisa mengubah cara pandangmu. Baik Naila, dari apa yang sudah kita diskusikan, menurutmu apa yang paling penting yang dapat kamu ambil hari ini? Saya jadi paham bahwa saya sebenarnya punya banyak pilihan dan bisa mulai dari langkah kecil terlebih dahulu. Itu perubahan yang baik Naila. Sebelumnya kamu merasa ragu dan takut gagal. Tetapi sekarang kamu bisa mulai melihat bahwa pengalaman itu salah satu proses belajar. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar keyakinan baru itu bisa lebih kuat dalam dirimu? Saya bisa menuliskan pikiran saya agar tidak langsung terbawa rasa takut. Bagus sekali. Menuliskan pikiran adalah rangkai yang efektif. Kamu bisa membuat jurnal berisi refleksi tentang tantangan yang kamu hadapi dan bagaimana kamu menghadapinya dengan cara yang baru. Selain itu, bagaimana kalau kita membuat langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk mulai menghadapi ketakutanmu? Bisa, Bu. Mungkin saya akan mencoba untuk lebih aktif saat diskusi di kelas terlebih dahulu, sebelum benar-benar bergabung dengan organisasi itu. Itu langkah yang sangat bagus. Selain itu, kamu bisa mencari tahu lebih banyak tentang organisasi yang kamu minati, berbicara dengan anggota yang sudah ada atau yang sudah memiliki pengalaman dengan organisasi tersebut, dan meminta saran dari mereka. Bagaimana menurutmu? Iya, Bu. Kalau saya lebih tahu banyak tentang organisasi itu dan bagaimana cara kerjanya, mungkin saya akan merasa lebih siap. Dan juga, saya bisa bertanya pada teman-teman yang sudah bergabung sebelumnya. Benar sekali. Semakin kamu mengenal lingkungan yang kamu minati, maka semakin kecil rasa takutmu. Sekarang saya ingin memberi kamu tantangan kecil sebagai latihan untuk menerapkan pemikiran barumu.
Dalam 1 minggu ke depan, bisakah kamu mencoba minimal 1 kali atau situasi di mana kamu biasanya merasa ragu. Tapi kalau ini kamu bisa menghadapinya dengan pola pikirmu yang baru. Saya bisa mencobanya, Bu. Saya akan mencoba lebih aktif dalam diskusi kelas terlebih dahulu. Kalau mulai saya merasa takut, saya akan mengingat bahwa saya tidak harus langsung sempurna dan saya sedang belajar. Bagus, dan setelah itu saya ingin kamu menuliskan bagaimana perasaanmu setelah mencobanya. Apa yang kamu pikirkan sebelum dan sesudahnya, serta pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan. Kita bisa mendiskusikannya lagi saat pertemuan berikutnya. Baik, Bu, saya akan mencobanya. Saya senang mendengarnya. Ingat, setiap orang pasti memulainya dari awal. Dan yang terpenting adalah keberanianmu untuk mencobanya. Jika di tengah jalan kamu merasa kesulitan atau merasa ragu, kamu bisa mengingat bahwa setiap langkah yang kamu ambil pasti akan mengarahkanmu kepada jalan yang baik. Terima kasih banyak ya, Ibu. Sekarang saya merasa lebih semangat dan lebih siap untuk mencobanya. Sama-sama Naila, semangat ya. Ya, Ibu.